bekas anggota TNI tembak prajurit TNI Polri. Untungnya tak ada korban jiwa. Melansir dari poskupang.com, salah satu bekas anggota TNI yang membelot ke KKB Papua, menembak prajurit TNI Polri yang hendak meringkus oknum pelaku pembunuhan warga sipil di daerah bergolak itu. Tak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan tersebut. Namun dilaporkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika prajurit TNI Polri sedang mengejar pria yang teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan warga sipil pada Juli tahun 2022 lalu. Kendati ada upaya kelompok kriminal bersenjata untuk menghalang-halangi penangkapan para pelaku, namun prajurit TNI Polri itu berhasil meringkus dua pria yang diketahui berinisial MK dan TK. Pelaku pembunuhan yang selama ini menjadi buronan prajurit TNI Polri tersebut ditangkap tim gabungan yang terhimpun dalam Satgas Ops Damai Cartens. Dari sejumlah warga sipil yang telah dihabisi oleh kelompok separatis teroris itu, satu di antaranya adalah pendeta. Para korban itu dihabisi pada Juli tahun 2022 silam. Informasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa penangkapan dua anggota KKB Papua itu setelah terjadi kontak tembak dengan Satgas Ops Damai Cartens. Saat itu, tim gabungan yang sedang melakukan patroli tiba-tiba mendapat serangan dari KKB Papua. Salah satu oknum yang terlibat dalam penyerangan tersebut adalah bekas prajurit TNI yang berkhianat pada NKRI. Namanya Yotam Bugiangge. Meski demikian, namun tim berhasil menangkap dua anggota KKB berinisial MK dan TK. Atas kejadian itu, Kepala Satgas Ops Damai Cartens, Kombes Faizal Ramadhani, angkat bicara. Ia bahkan memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut oknum yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Tim berhasil mengamankan dua orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogoloid. Dari dua orang tersebut, satu orang merupakan pelaku kejadian di Nogoloid tanggal 16 Juli tahun 2022, katanya sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Terlibat kontak tembak. Sebelumnya harian ini memberitakan, kontak tembak sempat mewarnai kampung Nogoloid, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Jumat tanggal 25 Mei tahun 2023 dan Senin tanggal 30 Mei tahun 2023. Dalam insiden yang terjadi 2 hari tersebut, tersebar kabar bahwa KKB Papua saat itu dipimpin oleh Egyanus Kogoya dan Yotam Bugiangge. Saat itu, mereka menyerang petugas keamanan yang tengah melakukan patroli di wilayah setempat. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen menyebutkan bahwa kontak tembak itu membuat warga di kampung Nogoloid sangat ketakutan. Saat itu warga terpaksa dievakuasi dan diamankan ke distrik Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Hal ini dilansir pos tanda hubung kupang.com dari Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ada 156 warga Nogoloid mengamankan diri ke Kenyam. Saat itu mereka ditampung sementara di Gereja Siloam, ujarnya. Rio Alexander Panelewen menyebutkan bahwa KKB Papua meminta uang kepada warga dengan cara memaksa. Saat itu mereka menodongkan senjata bahkan langsung memasuki pemukiman warga. Menghadapi kejadian itu, warga pun meminta aparat keamanan agar mengevakuasi mereka ke dalam kota Kenyam sehingga mereka tidak menjadi korban kekejaman KKB Papua. Mereka KKB sempat masuk ke toko terus todong senjata untuk minta uang, kata Rio. Berhasil gerebek markas KKB. Sebelumnya juga diberitakan bahwa Satgas Ops Damai Cartens baru-baru ini berhasil menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB yang ada di Kepulauan Yapen. Tim yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens itu melakukan penggerebekan tempat persembunyian KKB di Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwo, Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 lalu. Wakaops Damai Cartens, Joko Sulistyo, mengatakan, pengerebekan markas KKB di Kampung Ambai Diru itu adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB Papua. Usai penggerebekan, tim TNI Polri menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api hingga bendera bintang kejora, tepatnya yakni 1 buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol, 1 buah pistol korek api merek P, 1 buah rompi warna loreng, bendera bintang kejora berukuran 25 cm x 15 cm, dan lainnya. Jadi penggerebekan markas KKB kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya,
tutur Kombes Pol Joko Sulistyo. Kini barang bukti itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Yapen. Kombes Pol Joko Sulistyo menyebut operasi ini dilakukan lantaran KKB Papua telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat eksavator dan mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal 29 Mei tahun 2023 lalu di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pihaknya juga menyampaikan dalam penggerebekan tak ada warga yang diamankan. Sementara terkait situasi di Kepulauan Yapen, disebut aman terkendali seusai penggerebekan. Pasca penggerebekan, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum aman dan kondusif, terangnya. Hingga saat ini, personel gabungan Satgas Ops Damai Cartens dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKB yang bisa berdampak kepada aktivitas masyarakat.